Dalam rangka menyatukan keragaman konsep paradigma terhadap penilaian kebun plasma kemitraan di kalangan masyarakat perkebunan sawit, maka bidang Bina Usaha Perkebunan BUP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang dikoordinir Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yakni Insinyur Muhammad Yusuf MSI untuk pertama kalinya menggelar acara sosialisasi pedoman kebijakan kebun plasma di Kabupaten Berau. Acara ini berlangsung selama 2 hari terhitung dari tanggal 3 Juni tahun 2015 sampai dengan 4 Juni tahun 2015 yang bertempat di ruang pertemuan Hotel Cantika Suara Jalan Gunung Panjang, Kota Tanjung Redop, Kabupaten Berau. Dalam acara ini melibatkan peserta undangan sebanyak 25 orang perwakilan anggota Koperasi Perkebunan Sawit se-Kabupaten Berau dan 7 orang perwakilan perusahaan besar sawit di Kabupaten Berau. Kegiatan sosialisasi pedoman kebijakan kebun plasma di Kabupaten Berau merupakan gabungan kegiatan pemerintah pusat dengan sumber pendanaan pusat yang termasuk dalam serangkaian program revitalisasi perkebunan. Adanya isu-isu miring tentang dunia perkebunan dianggap telah memberikan wacana publik yang tidak benar. Salah satu wacana tersebut diantaranya adalah usaha bidang perkebunan dianggap sebagai usaha pengganti yang menjanjikan terhadap lemahnya usaha di bidang kehutanan dan pertambangan saat ini. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik, di mana semakin banyak bermunculnya usaha perkebunan, maka akan semakin banyak bermunculnya berbagai macam permasalahan bagi pelaku usaha perkebunan tersebut. Dalam sambutan koordinator acara yakni Insinyur Muhammad Yusuf MSI, beliau menyampaikan permintaan maaf Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yakni Insinyur Hajah Etnawati MSI yang tidak dapat hadir pada acara sosialisasi pedoman kebijakan kebun plasma di Kabupaten Berau. Ketidakhadiran tersebut dikarenakan adanya undangan pertemuan oleh Dirjen Perkebunan kepada semua Kepala Dinas Perkebunan Provinsi se-Indonesia di Kota Jakarta. Beliau menyampaikan maksud inti dari pertemuan pada acara ini adalah silaturahmi dalam rangka menyamakan persepsi pemahaman masyarakat perkebunan terhadap aturan pemerintah, aturan koperasi, aturan Menteri Pertanian, dan aturan Bupati yang berkaitan tentang perkebunan. Beliau menjelaskan bahwasannya di Provinsi Kalimantan Timur sudah terdapat 320 perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin lokasi perkebunan, termasuk diantaranya 230 perusahaan kelapa sawit dengan luas realisasi perkebunan kelapa sawit seluas 1,1 juta hektar. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yakni Insinyur Hajah Dahnia Ratnawati MSI. Kami sampaikan bahwa Ibu Kepala Dinas sangat ingin ke sini Pak, tapi sekarang ini beliau siap-siap hari ini sore ke Jakarta, baru hari Kamis kemarin datang. Jadi situasinya memang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, acara ini sebenarnya gabungan daripada kegiatan yang didanai pusat ya. Bapak lihat revitalisasi ini adalah kegiatan pemerintah pusat, yaitu pembangunan kebun plasma dengan subsidi bunga Pak. Sementara kegiatan sosialisasi ini ya kita ngikutin judul Pak. Kalau pemerintah itu begitu, judul dokumennya begitu, mungkin Bapak juga bingung-bingung apa nih kan. Tapi ya begitulah, karena nanti kalau diperiksa ya sesuai dengan judul. Intinya adalah kita mengumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu sini untuk sekali lagi menyamakan pemahaman kita terhadap aturan-aturan pemerintah ya. Nanti aturan koperasi ya, aturan Menteri Pertanian, aturan Bupati yang berkaitan dengan kita berkebun ini biar baik. Jadi nanti diharapkan pemahaman kita ya Pak ya, terutama mungkin nanti dari koperasi dan besok kita bicara kebun Pak ya. Nah, ini jadi sama antara yang Bapak pahami ya, Bapak pengurus koperasi, perusahaan, dan kita yang ngurusi kebun ini, pemerintah ini sama Pak. Jadi itulah intinya di sini Pak. Di samping yang utama adalah kita bersilaturahmi Pak. Kalau nggak begini kan nggak ketemu Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita jajaran perkebunan suka disoroti orang sekarang Pak. Ya, bahwa katanya kayu sudah habis, batu bara sudah menurun, maka orang larinya ke usaha perkebunan Pak ya. Sehingga ada yang merasa wah hebat perkebunan katanya. Padahal kami yang menjalani itu bukan begitu Pak, karena semakin banyak kebun, ya,
semakin banyak pula masalah malah yang menyertainya Pak. Jadi di Kaltim ini yang sudah dapat izin lokasi 320-an perusahaan Pak. Mungkin paling banyak di Indonesia Pak. Jadi kalau rapat di Jakarta tuh orang tuh hebat benar katanya bahasa Banjarnya tuh Pak. Yang sudah dapat IUP nih 230-an, yang sudah tanam hampir 1,1 juta hektar. Ini baru sawit Pak. Ada karet, ada kakao, ada karet, kelapa, lada Pak ya. Nah ini, tapi hari ini khusus kita bicara ya berkaitan dengan pengusahaan perkebunan. Jadi yang kaitan dengan izin, Bapak ngikutin plasma, bagaimana sehingga kita bisa satu bahasa. Begitulah Pak yang saya sampaikan. Kami mohon kerjasamanya Bapak, ya kita semua, kita sukseskan 2 hari ini. Nanti kita berkenalan Pak ya, besok kita diskusi, sore kita diskusi, sehingga nanti kalau sudah pulang tentunya punya pemahaman yang lebih luas lah tentang pengusahaan perkebunan ini Pak ya. Demikian dari kami mohon kepada Ibu Daniar mewakili dinas untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Bapak Tadi dari STM. Beliau sejatinya ingin bertemu dalam momen seperti ini karena beliau itu memang baru di perkebunan, sehingga ingin berkenalan juga dengan Bapak-Bapak dan kita semua dalam rangka pertemuan sosialisasi pedoman penilaian kebun plasma ini. Namun karena beliau mendampingi Bapak Bupati kunjungannya ke Mataram dalam rangka mempromosikan produksi daerah dan pariwisata. Nah, di sini kita mendapat kesempatan memberikan kontribusi dalam hal produksi, antara lain adalah produksi kita di sektor perkebunan. Baiklah, bahwa misalnya di Kabupaten Berau juga merupakan kontribusi dari pembangunan perkebunan ini, antara lain adalah perkebunan plasma. Sampai saat ini dari 49 izin lokasi perkebunan besar yang diberikan di Kabupaten Berau ini, yang sudah melaksanakan dan membuat komitmen pembangunan kebunnya adalah sebanyak 22 perusahaan. Dari 22 ini, yang sudah melaksanakan dan merealisasikannya sebanyak 14 yang sudah merealisasikannya dengan jumlah koperasi yang dibina sebanyak 34. Dari 34 ini, yang melaksanakan komitmen sesuai dengan pedoman Permentan 98 tahun 2013 tentang perizinan perkebunan yang didukung dengan revitalisasi nomor 33, kemudian Pergub mengenai kemitraan dan lain penunjangnya, yang sudah merealisasikan sebanyak 20%, bahkan lebih dari 20% adalah sebanyak 4 perusahaan. Jadi selebihnya 10 itu masih di bawah 20%. Nah, inilah diperlukan pemahaman penyatuan persepsi dalam hal ini, seperti apa standar teknis itu, seperti yang dijanjikan dalam MOU. Setiap kali sebelum pembangunan kebun selalu kita menandatangani MOU. Nah, di sini juga kami melihat nampaknya fasilitasi inilah diperlukan lagi tenaga. Kita punya satu saja di sini, tenaga pendamping namanya Rapid, ya, Pak Samsuri. Nah, kita rasakan nampaknya kita memerlukan ini Pak Wisno. Apakah kita lewat Pak Yusuf, lewat APBD, atau juga ada semacam kerjasama dari pihak koperasi maupun pihak perusahaan untuk mensupport tenaga-tenaga yang khusus ini untuk menjembatani permasalahan hubungan kemitraan ini antara perusahaan maupun dengan pihak koperasi.
Sampai saat ini realisasi kebun plasma ini tercatat 13.826 dari 14 perusahaan tadi yang membangunkan kebun dari 34 koperasi yang dibangunkan. Nah, inilah angka perkembangan kita. Selain kebun-kebun plasma, kemitraan yang dibangunkan oleh perusahaan, banyak juga kebun swadaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang tercatat lebih kurang 15.000 sudah kita untuk Kabupaten Berau ini. Nah, ini 15.000 ini diantaranya yang sudah berproduksi ada 10 koperasi yang mendapat pertek atau rekom dari Disbud untuk menjual ke pabrik sawit yang ada. Nah, ini perlu seleksi. Sebelum kita mengeluarkan pertek, kita perlu seleksi yang memenuhi persyaratan-persyaratan. Asal-usul buah, kemudian status lahan, dan sebagainya. Mungkin nanti dalam materi kami sampaikan secara detail. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, itulah kondisi yang ada di Kabupaten Berau ini. Juga kami berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta dan juga jajaran Dinas Perkebunan, karena kesempatan ini mahal. Dan akhirnya mungkin acara ini, pengarahan ini saya akhiri cukup sekian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi pedoman penilaian kebun plasma yang melalui rapid maupun non-rapid dinyatakan dibuka. Tim Liputan Online News mengabarkan.